Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dakwah Islamiyah dari para ulama-ulama kita dan para ustadz kita. Jangan lupa follow, subscribe. Kita subscribe, mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk agama kita. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sisi ini Habib mau bercerita tentang sebuah mimpi ya, yang pernah Habib alami. Daripada mimpi tersebut adalah Habib pernah bermimpi bertemu dengan Dajjal, yang mana waktu itu ada sebuah gunung yang sangat tinggi, ya, yang mana pada gunung tersebut ada Dajjal berdiri di posisi di samping timur daripada gunung tersebut, di balik gunung di sebelah timur. Jadi gunung ada di baratnya, Dajjal ada di sisi timurnya, seperti itu. Habib melihat di situ orang pada berhamburan, berlarian ya. Dan Habib melihat antara gunung dan Dajjal itu lebih tinggi gunung. Dalam mimpi tersebut, bentuk Dajjal bertubuh hewan dengan bermata picak sebelah gitu. Matanya merah. Karena Habib takut, Habib aja cerita merinding nih. Ya, ini merinding Habib kalau itu, dan sekarang masih merasa takut juga. Jadi Habib berpikir untuk mencari aman, supaya Habib merasa aman di situ. Habib perlahan-lahan menghindar, menjauh daripada Dajjal. Habib bergerak menjauhi daripada Dajjal, berpindah ke sebelah barat daripada gunung tersebut, karena Habib berpikir bahwa gunung itu lebih tinggi daripada Dajjal. Jadi kalau Habib ada di baratnya gunung tersebut, Dajjal tidak akan melihat Habib itu. Habib berusaha menghindar, tapi ternyata apa? Setelah Habib sampai di balik gunung di sebelah barat, ternyata tadi yang ketika tadi Habib melihat dari timur gunung, dari sebelah timur gunung tadi, di balik gunung di sebelah timurnya, itu Habib melihat lebih tinggi gunung jauh daripada Dajjal. Tapi kenapa ketika Habib pindah ke belakang gunung dari sebelah barat itu, ternyata lebih besar Dajjal daripada gunung. Yang artinya tidak ada tempat bersembunyi bagi kita. Tidak ada tempat bersembunyi bagi kita kelak ketika Dajjal sudah keluar. Dan ketika dalam keadaan kebingungan, Habib sudah kebingungan, sudah gemetar, Habib ketakutan di situ. Habib berjalan mundur sambil melihat, menghadap ke timur, berjalan mundur sambil melihat daripada gerakan Dajjal tersebut. Ada orang berteriak, jangan melihat matanya, jangan lihat matanya. Habib waktu itu menunduk sambil melirik. Habib lihat matanya merah. Si Dajjal mendekati Habib. Habib mundur, si Dajjal mendekati Habib, terus mendekati. Habib takut, mau teriak tidak bisa, mau nangis tidak bisa, yang ada hanya takut. Akhirnya setelah Habib berjalan mundur, tiba-tiba ada orang yang menyentuh pundak Habib dari belakang. Habib menoleh, ternyata ada orang tua yang berbaju putih. Di situ berkata, jangan kau pernah lari, karena sekarang sudah tiba daripada takdir daripada manusia, yang semana setiap manusia akan dihadiri oleh Dajjal. Yang mana setiap manusia akan dihadiri oleh Dajjal. Tambah takut, jantung Habib sudah tidak tahu lagi mau lari kemana. Dajjal semakin mendekat. Habib pasrah. Dalam mimpi itu Habib pasrah. Kemudian orang tua tersebut berkata kepada Habib, baca syahadatnya. Akhirnya Habib baca syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada keyakinan dalam hati Habib bahwa ketika kita tetap berada dalam keimanan kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan melindungi kita dengan keyakinan dan keimanan tersebut, maka insya Allah Habib akan selamat waktu itu. Dalam mimpi Habib itu, perasaan Habib dalam mimpi Habib. Dan ketika Habib berzikir syahadat, terus berzikir membaca syahadat yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba Dajjal berhenti. Dajjal diam, berhenti, tidak mendekati Habib. Habib berhenti, Dajjal juga berhenti ketika. Cuman kita saling pandang.
Setelah itu Dajjal berbalik arah mundur kembali lagi ke timur. Apa yang paling Habib takutkan dalam mimpi tersebut? Kenapa Habib menceritakan mimpi ini? Karena ada satu hal yang mungkin sepertinya harus Habib sampaikan kepada antum-antum semua. Saat itu dari sekian banyak orang, orang-orang yang beriman ya, yang Habib ceritakan ini orang-orang yang beriman. Ketika Dajjal itu datang, apa yang mereka lakukan? Sebagian lari, menjauh, tapi lebih banyak lagi daripada orang-orang itu, tanpa Dajjal mengucapkan satu kalimat pun, tanpa Dajjal menawarkan kepada mereka untuk menyembahnya dan menganggapnya Tuhan, tanpa ada kalimat itu, Dajjal hanya menunjukkan wujudnya. Dengan diam Dajjal hanya menatap orang-orang yang banyak tadi. Orang-orang langsung bersujud. Orang-orang yang beriman itu banyak daripada orang-orang yang beriman itu. Mereka bersujud kepada Dajjal, menyembah kepada Dajjal, tanpa ada kalimat atau kata-kata sedikit pun dari Dajjal. Apalagi sampai Dajjal menunjukkan sihirnya. Apalagi kalau Dajjal menunjukkan kepintaran dalam mengolah kata-katanya. Yang disebutkan Dajjal itu kecerdasannya melebihi semua manusia yang ada di dunia ini. Apa kita tidak akan terpengaruh? Ini Dajjal belum ngomong apa-apa, belum bicara apa-apa, belum mengajak kepada orang-orang tersebut untuk menyembahnya. Mereka saking ketakutan, mereka menyembah bersujud kepada Dajjal. Ini yang Habib takutkan. Ini yang Habib takutkan. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan Dajjal karena bukan waktunya. Mungkin masih jauh masanya Dajjal keluar ya. Munculnya Dajjal mungkin masih jauh. Tapi apa kita tidak punya rasa cinta kepada anak cucu kita nanti? Bagaimana dengan nasib anak cucu kita? Ya, alhamdulillah kalau misalnya anak kita selamat daripada munculnya Dajjal. Artinya anak kita hidup di masa di mana Dajjal belum muncul. Mungkin keimanannya masih bisa dipertaruhkan. Bagaimana dengan cucu kita? Ya, mereka termasuk darah daging kita. Maka dari itu, dari sekarang awali kita itu dalam keimanan yang kokoh. Itu kenapa Habib memiliki sifat ketakutan yang sangat tinggi tentang kehidupan ini. Karena Habib takut hidup di tengah-tengah munculnya Dajjal. Habib takut hidup di tengah-tengah munculnya Dajjal. Itu poinnya. Dajjal belum mengajak mereka untuk menyembahnya. Mereka saat itu sudah banyak bersujud menyembah Dajjal. Saking takut mereka lupa kepada kekuatan Allah. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi mereka. Kenapa? Karena hati mereka masih terikat kepada dunia. Jadi mereka silau. Mereka dengan dasar rasa takutnya sangat tinggi. Mereka takut mati. Mereka takut dengan ancaman Dajjal. Sebelum Dajjal memberi ancaman, mereka sudah bersujud lebih dulu dengan kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Itu cerita Habib tentang mimpi Dajjal. Kira-kira antum paham kan maksud daripada cerita ini? Maka dari itu, kokohkan keimanan dari sekarang. Kokohkan keimanan kita dari sekarang. Makanya Habib di situ ngajak antum untuk ijazah syahadatain, artinya mengajak antum untuk mengokohkan daripada keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan keluar daripada dua alur tersebut ya. Apalagi zaman sekarang itu fitnahnya sudah sangat mengkhawatirkan daripada keimanan. Yang fitnah itu sudah terjadi dalam diri kita sendiri, yaitu keterikatan kita kepada dunia, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala